Jadi dalam konteks KM 50 itu sebenarnya kan mereka tuh sudah menyerah. Tapi disinilah ada tim gebuk di mana mereka mau show power. Kenapa? Karena tim sebelumnya yaitu di bawah Nana Sujana kan seolah-olah tumpul terhadap Habib Rizik. Nah inilah mau seolah-olah timbul sebagai pahlawan bisa menyelesaikan. Makanya kan mereka pada naik pangkat itu. Nah, tapi kalau kita lihat Habib Rizik ini sudah dicemari namanya dengan pemikiran orang adalah seolah-olah as a bad guy. Bukan cuma kanan, the bad guy. Jadi gini, jujur ya, saya nggak kenal beliau. Tapi kalau saya cuma melihat beliau dari apa yang saya baca, sorry ya, saya akan berpikir dia orang jahat. Kalau dari apa yang saya baca aja loh, karena yang saya baca itu semua isinya jelek bang. Di Babe itu saya lihat kan dia bilang dia mau buka khilafah lah, dia nggak mau ikutin perintah lah, dia datang dibilang, jadi dijelek-jelekin di situ. Media framingnya begitu ya. Sedangkan selama ini yang terjadi dengan kepolisian kan kita tahu polisi banyak mafia, tetapi seolah-olah ini adalah angel. Kasus Yosua dan KM 50 dalam perspektif saya ini adalah soal tragedi kemanusiaan ya. Tapi banyak orang yang mendekatinya dari perspektif sara, suku, agama, ras, antar golongan. Di Yosua ini tereliminasi soal perspektif sara, masyarakat kompak. Tapi di KM 50 yang korbannya 6 nyawa, seolah-olah kagak ada orang yang peduli, terutama kalau dia dipersepsikan pendukung Presiden Jokowi. Jadi yang ribut itu cuman orang FPI, cuman PA 212. Betul. Orang-orang yang katakanlah disebut kadrun-kadrun kira-kira begitu. Nah begitu ada seorang Alvin Lim yang jelas bukan kadrun ngomong soal KM 50, orang tentu penasaran. Bro, silakan elaborasi soal dua ini, soal apa yang Anda observasi soal Brigadir Yosua ya, kasus ini, dan apa yang Anda observasi soal KM 50. Nanti saudara sekalian, pada bagian kedua kita akan ngomong soal judi ya. Betul. Atau soal isu lainnya. Nah kita ngomong ini dulu, cut, istirahat, ngomong yang lain. Silakan bro. Oke, makasih Bang Rafli ya. Bang Rafli. Jadi gini Bang, kalau kita bicara tentang apakah itu kilometer 50 atau Joshua, ini kan kita sebenarnya sedang bicara tentang hukum ya. Tentang kasus hukum pidana. Nah, ketika saya menyampaikan setuju tidak setuju saya dan pandangan saya menyampaikan pandangan saya sebagai seorang lawyer, sebagai seorang opini hukum. Nah, sebagai seorang ahli hukum, kita tuh nggak bisa mencampur adukan suku, agama, ras di dalam pemikiran, Pak. Karena yang namanya hukum itu, ya kan, ada yang namanya equality before the law. Di dalam equality before the law, kalau kita berasas balik dari Yunani, itu kan lambangnya Dewi Justitia. Itu dia pakai timbangan, dia pakai pedang, dan dia pakai tutup mata. Kenapa tutup mata? Jadi dia nggak tahu siapa yang diadili, gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya saya sebagai seorang Kristiani, ya kan, saya jujur sama Pak Habib Rizik nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Juga saya saya pengen ketemu dan pengen kenal nggak? Nggak masalah kita. Nambah temen tuh nggak ada salahnya bang. Musuh satu terlalu banyak bang. Tapi kalau temen 1000 masih kurang gitu kan. Jadi nggak pernah kenal. Saya juga bukan saudara. Nggak pernah ada hubungan bisnis atau apapun. Tetapi kenapa saya melihat ini menarik ya kan? Karena gini loh. Saya miris melihat di mana ini negara sebenarnya kan mayoritas
orang Indonesia, orang pribumi lah istilahnya. Kalau sedangkan saya orang bilang keturunan, dia bilang Cina lah atau di mana dari nenek moyang saya kan. Tapi Anda walaupun kan, saya lahir di Indonesia. Ya, itu yang paling penting. Ya. Kalau Anda lahir di Indonesia, warga negara sejak kelahiran, itu termasuk orang Indonesia asli. Betul. Ya. Saya maksud saya ini dari nenek moyangnya nih ya kan. Saya melihat Indonesia ini mayoritas awalnya pribumi. Tetapi Bang, yang saya lihat ini yang saya miris, mereka ini dibuat berantem satu sama lain. Ini yang saya lihat sendiri gitu. Jadi ada golongan pribumi elit, nanti dibikinlah golongan pribumi radikal. Saya nggak tahu siapa yang bikin gitu loh. Jadi dibikinlah kadrun lah, kecebong lah, kelelawar lah gitu kan. Sebenarnya saya lihat ini semua adalah salah satu taktik divide et impera. Sebenarnya taktik ini untuk memecah belah. Kamu faksi sana, saya faksi sini loh. Nah, hal inilah yang saya lihat ya membuat perpecahan, sehingga ketika seseorang dijolimi ya kan, tidak ada rasa simpati di situ untuk secara hukum dituntaskan. Karena dia melihat antipati, biarin aja, yang itu mah nggak usah, biarin. Padahal kalau kita malah bicara, ada yang mengucapkan selamat tuh. Kenapa? Ada yang mengucapkan selamat, ngirim papan bunga, karangan bunga ke Polda Metro Jaya karena sudah dalam tanda kutip menembak 6 orang itu. Itu kan zalim sekali rasanya. Betul Bang. Jadi saya nggak melihat seperti itu. Jadi kita hidup di Indonesia, bahkan saya 10 tahun di Amerika. Amerika pun saya minoritas juga di sana. Ya kan, jadi kita sudah merasakan. Dari tahun berapa bro di Amerika? Di Amerika dari tahun 95 sampai 2005 saya. Oke, 95 sampai 2005. Ya kan minoritas juga, sering juga di sana. Kalau kita ke yang daerah ekstrim kayak Texas, daerah East gitu kan, sama mereka juga ngatain kita. Kalau kayak orang hitamnya Niger lah, kalau orang Cinanya Cing lah gitu kan. Ya kita udah biasa aja karena kita melihat orang yang seperti itu tuh belum dewasa Bang, secara mental. Nah makanya ketika selama ini orang nggak pernah menanyakan saya karena saya bukan public figure. Saya memulai LQ, ketika saya mulai LQ, disitulah kita harus LQ itu law firm yang bersangkutan ya. Law firm saya, jadi LQ itu legal quotient. Jadi kita harus cerdas secara hukum. Nah cerdas secara hukum berarti kita melihat memandang sesuatu, nggak bisa kita masukin unsur sara di situ. Dimulailah makanya kita law firm kami ya kan, kami nggak memandang itu sara, mau itu Muslim, mau itu Buddha, mau itu Kristen, diintimidasi sama oknum, kita pasti akan lawan, kita akan bela. Nah hal yang sama kita melihat loh, ini apa nih kilometer 50, mereka bilang selama ini LQ nggak bicara. Enggak juga, kita setahun ini sudah berbicara, cuma selama ini karena kita baru, kita nggak terkenal Mas. Iya. Jadi karena kita nggak terkenal, orang belum tahu. Jangan berubah Mas, Bang aja. Iya Bang. Masih muda soalnya mukanya. Iya. Oke. Lalu kemudian sekarang lebih banyak ngomong, begitu ada Brigadir Joshua, kemudian ngomong juga KM50. Apa yang bro lihat dalam KM50 ini yang dalam perspektif hukum kok seperti mengoyak-oyak keadilan? Apa yang dilihat? Jadi masalah itu saya bawa awalnya itu di dalam video podcast saya ya, di LQ itu adalah dua hal Bang. Satu itu adalah masalah kilometer 50, yang kedua masalah kebakaran Kejagung. Kenapa? Karena asal muasalnya saya berbicara itu, saya melihat kesamaan, similarity between antara kasus Brigadir J dengan kilometer 50 dengan kebakaran di Kejagung, yaitu orang dan timnya itu timnya Ferdy Sambo. Jadi tim yang penggebuk di KM50 itu timnya Jerry Siagian antara Jatan Ras sama Kamnek. Saya tahu sendiri karena saya juga dipersekusi sama Kamnek. Jatan Ras itu kejahatan keras ya? Kejahatan dan kekerasan. Kejahatan dan kekerasan. Kalau Kamnek? Kamnek keamanan negara. Keamanan negara. Di di Polda Metro. Dan ini yang terlibat dalam kasus Joshua ini juga ada Jatan Rasnya, ada Kamneknya kayaknya. Betul. Jadi Ferdy Sambo ini kan dia irjen. Ya kan, mereka ada yang namanya Satgasus. Kalau Satgasus itu nggak dihentikan, nanti itu ketuanya pasti bakalan si Jerry Siagian ini, yang Wadir ini yang kena rekayasa. Wadir, itu tim Wadir Reskrimum yang baru aja dicopot jabatannya. Betul, karena kenapa? Beliau itu memiliki karakter yang sama kayak Ferdy, yaitu tegas, kejam. Gitu. Nah kita melihat di situ Bang,
Kenapa saya melihat seperti itu? Saya waktu itu juga dikriminalisasi dan sempat masuk di dalam penjara. Sorry, saya mau klarifikasi dulu bahwa di KM 50 yang beroperasi ini dari Jatan Ras, Kamlek, sama Resmob. Dan Resmob. Betul. Anda taunya info dari mana tuh? Lah, saya lawyer, teman-teman saya polisi juga. Okay. Jadi mereka kalau misalnya ini cerita sama saya, Bang sorry ya yang ini begini, sorry ya. Jadi saya dapat informasi itu ya saya tahu sendiri, Bang. Oke. Apa yang Anda ketahui dalam konteks KM 50 itu misalnya? Jadi dalam konteks KM 50 itu sebenarnya kan mereka tuh sudah menyerah. Tapi disinilah ada tim gebuk di mana mereka mau show power. Kenapa? Karena tim sebelumnya yaitu di bawah Nana Sujana kan seolah-olah tumpul terhadap Habib Rizik. Iya. Nah inilah mau seolah-olah timbul sebagai pahlawan bisa menyelesaikan. Makanya kan mereka pada naik pangkat itu. Pesan itu betul-betul dijalankan oleh Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Bahkan Mahfud hadir di podcast berapa kali saya lihat ya. Dan sangat vokal sekali ngomong soal ini. Tapi saya tidak melihat itu di KM 50. Kalau bro sendiri gimana melihatnya? Jadi saya lihat unsur kasus ini adalah berdasarkan unsur berita, Bang. Unsur berita adalah seberapa bisa viralnya sebuah berita, tergantung subjeknya dan objeknya. Jadi kalau kita bicara subjek Brigadir J, yang dimana subjeknya sebenarnya bukan Brigadir J-nya, Fedy Sambo. Karena terjadinya di rumah Fedy Sambo, Bang. Ya kan. Sedangkan yang ini adalah seorang pengawal, ya kan. Tapi kan ada Habib Rizik di situ. Ada Habib Rizik di situ. Nah, tapi kalau kita lihat Habib Rizik ini, sorry ya, sudah dicemari namanya dengan pemikiran orang adalah kanan. Seolah-olah as a bad guy. Bukan cuma kanan, the bad guy. Bad guy. Jadi gini, jujur ya, saya nggak kenal beliau. Tapi kalau saya cuma melihat beliau dari apa yang saya baca, sorry ya, saya akan berpikir dia orang jahat. Kalau dari apa yang saya baca aja loh, karena yang saya baca itu semua isinya jelek, Bang. Di Babe itu saya lihat kan dia bilang dia mau buka khilafah lah, dia nggak mau ikutin perintah lah, dia datang dibilang, jadi dijelek-jelekin di situ. Itu media framingnya begitu ya. Sedangkan selama ini yang terjadi dengan kepolisian kan kita tahu polisi banyak mafia, tetapi seolah-olah ini adalah angel. Sehingga ketika ini jatuh orang kaget. Value-nya beda. Kalau ini karena memang udah di label buruk ya biar sama dari aja. Polisi dan juga ini mohon maaf ya dengan penegak hukum yang lainnya. Kenapa pejabat-pejabatnya itu ketika pensiun selalu dapat reward? Padahal saya menganggap bahwa sejak reformasi belum ada pimpinan hukum kita yang berhasil membersihkan mafia itu ya. Ini mohon maaf ya, baik dari kejaksaan maupun dari kepolisian. Tapi pemimpin-pemimpinnya selalu dapat reward. Paling kecil komisaris BUMN atau duta besar. Padahal menurut saya belum berhasil mereka menghilangkan budaya-budaya mafia itu ya. Gimana bro? Silakan. Jadi memang kalau saya lihat ya, kalau kita mau ngomong jujur nih, jujur belak-belakan. Emangnya presiden nggak tahu kejahatan-kejahatan yang ada. Kalau saya aja bisa tahu bandar judi siapa, bandar prostitusi siapa, bandar mafia, tanah siapa, beliau juga pasti tahu. Karena intel beliau lebih banyak. Tapi pertanyaannya kenapa selama ini didiamkan loh? Karena dia juga tahu itu menjadi ladang bagi para oknum aparat penegak hukum. Gitu loh. Jadi akhirnya tutup mata dia. Tutup mata, Bang. Tutup mata. Daripada nanti mereka tagih uang APBN, ya lebih baik sudahlah cari uang sendiri. Inilah jeleknya Indonesia ini, mereka tuh mau hidup di dalam kemunafikan. Dan orang-orang yang pada diem adalah orang-orang yang merasa dirinya nyaman. Jadi maksudnya gini loh, ya udahlah, biarinlah orang mau misalnya kena judi gitu, jadi korban judi, ya kan, ya salah dia sendirilah, saya nggak rugi ini. Terus kalau misalnya ada polisi nyogok, nyuap, ya nggak apa-apa, saya bukan saya ini kok yang kena jadi korban. Nah itulah terjadi pembiaran. Karena kenapa? Golongan-golongan yang punya uang, yang nyaman itu, dia bisa nyogok. Jadi dia bisa beli hukum. Jadi dia nggak merasakan. Jangan-jangan mereka mikir bisa bermalaikat juga, jangan-jangan. Yang terjadi memang seperti itu, dia merasanya seperti itu.